Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yang bertema dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Ahmad Farrozi Al-Ansori, saya dari kampus IAIN Kediri, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja ke materi, diawali dengan keadaan kota Madinah sebelum kedatangan Islam. Poin pertama, kota Yastrib. Kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kota Yastrib. Setelah kedatangan Nabi, kota Yastrib diganti dengan nama Madinatul Munawwaroh, yang artinya kota penuh cahaya terang. Poin kedua, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kota Madinah sebelum Islam datang terdiri dari dua suku bangsa, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Suku Yahudi terdiri dari tiga suku, yakni Bani Quraisyah, Bani Nadir, dan Bani Kainuka. Adapun bangsa Arab terdiri dari suku Arab asli penduduk Madinah dan suku Arab pendatang dari kota Yaman yang dikenal dengan suku Aus dan Khazraj. Setelah itu, Nabi hijrah ke Madinah. Poin pertama, wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Kedua tokoh ini adalah pelindung Nabi pada saat di Mekah. Namun setelah wafatnya, situasi Nabi menjadi mengenaskan. Orang yang membenci Nabi tidak segan mencaci maki, bahkan menganiaya, serta berencana membunuh Nabi. Dari kejadian itu, Nabi dan kaumnya berhijrah ke Madinah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, kesepakatan Nabi dengan suku Aus dan Khazraj. Nabi bersama kaumnya tiba di Madinah, bertempat di Aqabah, melakukan kesepakatan dengan suku Aus dan Khazraj. Kesepakatan itu dikenal sebagai Bai'atul Aqabah. Isi dari Bai'atul Aqabah. Pertama, mentaati Nabi Muhammad SAW dalam sehat maupun sakit. Kedua, menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Keempat, tabah menghadapi celaan kaum kafir Quraisy. Kelima, melindungi Nabi Muhammad SAW sebagaimana melindungi diri sendiri dan keluarganya. Di sini strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Masjid ini sebagai sarana penyebaran agama Islam, tempat ibadah, dan tempat perlindungan dari kaum musyrik. Kedua, mempersatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah, sedangkan kaum Muhajirin, kaum Mekah yang ikut hijrah bersama Nabi di Madinah. Ketiga, mempersatukan kaum muslimin dan kaum non-muslim dengan melakukan perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah. Pertama, kaum muslimin dan Yahudi hidup secara damai dan bebas memeluk serta menjalankan agamanya masing-masing. Kedua, jika salah satu pihak diperangi musuh dari luar, mereka wajib membantu salah satu pihak yang diserang. Ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib tolong-menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Keempat, Nabi Muhammad adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Jika terjadi perselisihan di antara kaum muslim dan Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada pengadilan Nabi sebagai pemimpin tertinggi di kota Madinah. Kelima, orang Yahudi yang bergabung dengan kaum muslimin akan dilindungi dari semua gangguan serta mempunyai hak yang sama. Terdapat juga rintangan dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, Perang Badar. Terjadi pada 17 Maret 624 Masehi karena pedagang kaum kafir Quraisy melewati Madinah dan mengakibatkan kaum muslim terancam. Dalam perang ini dimenangkan oleh kaum muslim. Kedua, Perang Uhud. Terjadi pada 13 Maret 625 Masehi karena kaum kafir Quraisy membalas dendam atas kekalahan Perang Badar. Dalam perang ini dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Ketiga, Perang Khandaq. Terjadi pada awal Syawal tahun 5 Hijriah, karena kaum kafir Quraisy dan Yahudi ingin menumpas kaum muslim yang menggali parit sebagai pertahanan. Dalam perang ini dimenangkan oleh kaum muslim. Sekian penyampaian dari saya mengenai materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Tapi sebelum itu saya tutup dulu. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.